Tadi udah sampai mana? Udah terlihat belum teman-teman? Metode. Udah Bu Dede. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Tadi nomor 7, metode. Metodologi. Dah. Saya mulai ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Di metodologi ini pada bab 3, metode penelitian bagian A, pendekatan dan jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analis data bersifat kuantitatif atau kualitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi atau kesimpulan secara umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam situasi demikian, penelitian lapangan dapat bersifat terbuka, terstruktur, dan fleksibel. Dalam bab 3 membahas tentang 1. Pendekatan dan jenis pendekatan, 2. Lokasi penelitian, 3. Teknik penelitian, 4. Teknik pengumpulan data, 5. Interview atau wawancara, 6. Dokumentasi, dan 7. Hasil analisis data. Next. Selanjutnya, di pembahasan pada bab 1, pendahuluan sistematika, pembahasan peneliti menjelaskan tentang apa yang mau peneliti untuk diteliti dalam observasi. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Pada bab ini dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi, istilah, dan sistematika pembahasan. Terus untuk kesimpulan dari skripsinya itu, kesimpulan terdapat pada bab 5 penutup. Pada bab tersebut peneliti membahas tentang langkah-langkah yang efektif dalam penggunaan metode bercerita, dapat meningkatkan kemampuan bahasa reseptif atau menyimak, dan langkah-langkah yang efektif dalam penggunaan metode bercerita, dapat meningkatkan kemampuan bahasa reseptif atau membaca, serta memberikan saran. Di kesimpulan ini, peneliti hanya memberikan langkah-langkahnya saja, tapi tidak membahas keseluruhan apa yang dimaksud dalam metode kemampuan bahasa yang reseptif menggunakan teknik mendongeng. Next. Terus untuk daftar pustakanya, rujukan daftar pustaka yang diambil rata-rata mengambil acuan buku dalam negeri. Adapun pengambilan acuan buku luar negeri namun sudah berbentuk translate dalam bahasa Indonesia. Penulis di dalam daftar pustaka sudah sesuai acuan tahun pada buku yang dipakai oleh peneliti, yaitu di antara tahun 2008 sampai 2016 referensi buku yang digunakan oleh peneliti. Terus catatan yang kita temuin itu catatan kurang lebihnya, terus manfaat dari skripsi yang peneliti ini menurut kami
skripsi ini dengan membahas penggunaan metode bercerita untuk meningkatkan bahasa reseptif anak usia dini di Raudatul Atfal Al-Fatah, Kasihan Serut Pati, Jember. Ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya, peneliti tidak begitu banyak menjelaskan tentang hasil wawancara dan observasi. Peneliti juga fokus kepada objek anak yang mau diteliti atau tidak ada perbandingan dalam skrip. Tidak ada perbandingannya. Dalam skripsi tersebut, peneliti hanya menjelaskan jika beberapa anak saja yang fokus kepada guru dan sebagiannya lagi tidak. Dalam skripsi tersebut, tidak terdapat kisi-kisi instrumen penelitian dan hasil observasinya hanya berupa foto-foto kegiatan. Kelebihannya untuk lembaga PAUD sendiri, peneliti memberikan masukan dan saran dalam bagaimana cara mengajar dengan bermain yang asik dan menarik untuk menarik perhatian anak-anak dalam setiap tema kegiatan pada hari tersebut. Bagaimana mengajarkan guru untuk lebih banyak ide yang menarik minat belajar anak dan tidak hanya selalu mengajarkan calistung. Peneliti mengambil pembahasan dalam skripsi sebelumnya untuk dibahas lebih dalam dan lanjut, serta peneliti membuat perbedaan dalam pembahasan meskipun masih dalam satu konteks. Jadi peneliti ini dia mengambil skripsi peneliti yang sudah sebelumnya. Jadi ada orang yang udah meneliti tentang bagaimana menggunakan metode bercerita kepada anak-anak PAUD dalam bahasa reseptif. Terus si peneliti ini mengambil lagi. Jadi apa yang kurang sebelumnya ditambahin lagi sama si peneliti tersebut. Seperti itu. Next, Bu Dede. Ya, ini referensinya demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Mau bertanya dong? Ya, Bu Ima, silakan. Oke, makasih untuk presentasinya kelompok 3. Dilanjutkan teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Tadi di kekurangannya ya, tadi ada kekurangannya dan kelebihannya. Di situ tadi Dini menjelaskan tentang kekurangannya hanya beberapa anak. Memang kalau penelitian ini, sebelumnya penelitian ini metodenya kuantitatif atau kualitatif ya, Din? Peneliti ini menggunakan metode apa sih tadi? Itu Kualitatif. Iya, kualitatif. Jadi kalau yang aku baca di skripsinya itu dia itu hanya kayak tidak ikut campur, jadi kayak cuman mengamati doang bagaimana si guru melakukan pembelajaran dalam tema tersebut. Di skripsinya itu tuh diteranginnya gini, si peneliti ini meneliti si gurunya, jadi gurunya itu lagi mengajar cara bahasa dengan menggunakan metode bercerita. Gurunya itu menggunakan buku, terus anak-anaknya duduk mendengarkan, tapi sebagiannya itu ada anak-anak yang tidak fokus apa yang dijelaskan oleh si gurunya gitu. Mungkin Mbak Dian mau menambahkan? Jadi, jadi ini skripsinya ini lebih ke faktor gurunya ya, Din ya. Penelitiannya ini lebih ke faktor gurunya. Iya, jadi sedangkan tadi ini kekurangannya adalah jumlah anak gitu loh. Maksudnya jumlah anak itu, sedangkan yang penelitinya ini adalah si guru gitu. Maksudnya seperti apa ya, Din ya? Tolong jelasin ya. Maksudnya itu tuh gini kan, kalau skripsi itu kan biasanya itu kan dia pakai acuan kan. Misalkan ada ininya, ada nama-namanya. Misalkan kayak ini Anissa sudah mampu mendengarkan gurunya gitu. Terus
eh, Bima sudah mampu mendengarkan, tetapi kan ada itunya. Tapi kalau di skripsi ini dia enggak, dia jadi kayak semuanya gitu. Apa namanya? Tidak fokus sama beberapa anak. Jadi kayak fokusnya itu cuma pas gurunya jelasin nih, gurunya lagi cerita. Terus dia cuman nyatet, oh, jadi ada anak yang apa namanya? Ada anak yang fokus, tapi ada juga anak yang nggak fokus, tapi tidak menjelaskan kayak rincian namanya gitu. Kalau menurutku ya yang aku baca di skripsi tersebut gitu. Makanya di skripsi itu nggak ada yang namanya kisi-kisi instrumennya seperti kayak hasil wawancaranya bagaimana, terus perkembangan aspeknya itu seperti apa. Cuman ada foto-foto kegiatan doang. Seperti itu. Ya, jadi berarti kan memang si skripsi ini lebih ke faktor si gurunya gitu kan ya, bukan si Iya, anaknya kalau yang ini jelasin gitu kan? iya. Ya udah iya, terima kasih ya Din. Iya, Izin dong bertanya. iya silakan Mbak Sila. Ya, saya Salihina Arsila. Kan ini skripsi tentang meneliti bahasa anak ya. Iya, betul. Nah, di situ kan ada langkah-langkah di mana untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Boleh disebutkan nggak sih apa saja langkah-langkah metode bercerita yang digunakan dalam skripsi tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Mbak Dian mau ini? Ya. Silakan Dian Mau mau siap? mencoba untuk menjawab atau Andini dulu nanti ditambahkan lagi sama Dian. Andini aja coba dulu Andini, nanti mungkin Dian menambahkan. Aku dulu dari skripsi yang aku baca ini, si peneliti itu memberikan langkah-langkah yang efektif dalam penggunaan metode bercerita, yaitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif atau menyimak. Yang pertama itu satu, menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk kegiatan. Dua, mengatur tempat duduk anak. Ketiga, mewakili dengan pengalaman anak dalam kaitan dengan peristiwa sesuai dengan tema. Keempat, mengembangkan isi cerita dengan fakta di sekitar kehidupan anak. Kelima, menjelaskan sebab akibat peristiwa yang ada dalam cerita. Ketujuh, mengajukan tanya jawab seputar cerita kepada anak untuk mengetahui anak benar-benar menyimak atau mendengarkan dalam pembelajaran. Langkah yang kedua itu untuk kemampuan bahasa reseptif atau membaca. Yang pertama, guru menyiapkan peserta didik. Terus yang kedua itu menyiapkan tema dan tujuan pembelajaran sesuai dengan RPPH. Yang ketiga, mewakili dengan menanyakan pengalaman anak yang terkait dengan tema. Yang keempat, mengembangkan isi cerita dan fakta yang ada. Yang kelima, menjelaskan sebab akibat dalam cerita. Dan yang terakhir, guru mengajukan pertanyaan tentang huruf yang ada dalam perkataan atau kalimat yang ada dalam cerita tersebut sudah disiapkan yang sesuai dengan bunyi, kemampuan mengucapkan huruf sesuai bentuk huruf, kemampuan membaca kata, kemampuan membaca gambar, dan kemampuan menceritakan isi cerita kembali. Itu menurut si peneliti tuliskan deskripsinya. Mungkin Mbak Dian bisa menambahkan atau bagaimana?
Dian mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup sama kayak Andini. Oke, baik. Gimana tadi? Oh ya, Sila gimana Sila? Iya, baik, Mbak. Oke. Berarti dipersiapkan dulu ya bahan ceritanya. Iya, betul. Oke, baik. Alhamdulillah udah 2 penanya ya. Kita tutup untuk presentasi kelompok 3 ini. Terima kasih untuk Andini Purwanti dan Dian Komalasari. Terima kasih juga untuk Ibu Moderator. Ibu PJ bagaimana? Apakah untuk perkuliahan hari ini dicukupkan atau seperti apa? Mbak Yuli. Iya, Bu Dede, kayaknya kita cukupin aja ya dua tim dulu ya. Ya, sudah 2 kelompok ya. Waktu juga sudah mendekati pukul 11.50 ya. Iya, oke, ya. Terima kasih teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih teman-teman semuanya.